Om Swastiastu. Halo anak-anak ibu yang hebat, jumpa lagi dengan Ibu Ika di video pembelajaran yang asyik dan menyenangkan. Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan belajar mengenai tematik tema 8, subtema 1, pembelajaran 1. Sebelum kita memulai pembelajaran kita kali ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Baik, berdoa selesai. Nah, Ibu ingatkan sebelum kalian menyimak video pembelajaran ini, silahkan untuk menyiapkan alat tulisnya, buku-buku penting serta LKS bisa di samping kalian. Oke? Sebelum kita lanjut, di sini Ibu sudah punya tujuan pembelajaran kita pada video pembelajaran kali ini. Silahkan kalian amati. Sudah ada tujuan pembelajarannya. Bagaimana? Apakah menarik? Wah, tentu menarik ya anak-anak. Sehingga Ibu harapkan kepada kalian semua untuk menyimak video pembelajaran ini dengan sangat baik. Baik anak-anak semuanya. Nah, bagaimana? Apakah kalian sudah menyiapkan alat tulis serta buku di samping kalian? Jika sudah, silahkan kalian buka LKS Bisa halaman 5 sampai 7. Silahkan kalian baca dan kalian pahami teks bacaan yang berjudul Asal-Usul Danau Singkarak. Cerita Asal-Usul Danau Singkarak merupakan cerita fiksi. Cerita fiksi adalah rekaan atau hayalan pengarang. Isi cerita dapat murni berasal dari hayalan pengarang, tetapi juga dapat berdasarkan fakta. Cerita fiksi yang dikarang berdasarkan fakta diperoleh dari berbagai pengalaman, baik pengalaman sendiri-sendiri maupun pengalaman orang lain. Kemudian, pengalaman tersebut diolah menjadi bahan cerita yang sangat menarik. Sehingga, ciri-ciri dari cerita fiksi adalah 1. Merupakan cerita rekaan atau cerita nyata yang diolah oleh pengarang. Kedua, bertujuan untuk menghibur dengan menceritakan suatu peristiwa. Yang ketiga, bisa juga disajikan dalam alur cerita. Yang keempat, menggunakan bahasa yang komunikatif. Yang kelima, menggunakan bahasa yang tidak baku. Oke anak-anak semuanya, setelah kalian mengetahui ciri-ciri daripada cerita fiksi, sekarang kita akan belajar tentang informasi dalam cerita fiksi. Nah, yang pertama itu ada tema. Tema adalah persoalan yang diceritakan. Yang kedua ada tokoh. Tokoh merupakan pelaku yang mengalami peristiwa dalam cerita. Kemudian ada watak. Watak adalah sifat tokoh dalam cerita. Setelah itu ada penokohan. Penokohan adalah gambaran tokoh dalam cerita. Selanjutnya ada alur. Alur merupakan rangkaian peristiwa yang saling berkaitan sehingga membentuk sebuah cerita. Lalu ada latar. Latar ialah tempat dan waktu terjadinya peristiwa dalam cerita. Dan yang terakhir ada amanat. Amanat adalah pesan moral yang terkandung dalam cerita tersebut. Bagaimana? Kalian sudah memahami bukan? Apa saja informasi-informasi yang terkandung di dalam cerita fiksi? Lalu kira-kira apa saja langkah-langkah untuk menentukan informasi dalam cerita fiksi? Nah, pertama, kalian harus menentukan informasi apa yang ingin kalian ketahui. Kemudian, baca isi cerita dengan cermat. Pahami isi cerita, lalu tandai atau catat informasi yang kalian temukan dalam sebuah kertas. Nah, dengan begitu kalian akan menemukan informasi-informasi apa saja yang terkandung dalam cerita fiksi. Oke? Baik anak-anak ibu yang hebat, coba kalian mengamati gambar berikut ini. Sudah kalian amati? Nah, pada gambar tersebut ada ayunan, ada perosotan, dan tangga setengah lingkaran. Ketika kita bermain ayunan, kita akan melakukan kegiatan menarik dan mendorong. Kegiatan itulah yang telah memberikan gaya pada ayunan. Jadi, gaya adalah suatu kekuatan
kekuatan yang mengakibatkan benda yang dikenainya mengalami suatu gerak, perubahan kedudukan, ataupun perubahan bentuk. Selain itu, gaya juga dapat diartikan sebagai tarikan atau dorongan yang dapat mempengaruhi keadaan suatu benda. Anak-anak ibu yang hebat, ketika ibu guru mendorong ayunan, maka ayunan akan bergerak ke depan dan menjauhi ibu guru. Nah, setelah kalian mengetahui pengertian daripada gaya tersebut, sekarang ibu minta kepada kalian untuk menyetop video ini dan melakukan percobaan di rumah kalian masing-masing. Kalian hanya memerlukan meja, kemudian kalian dorong dan kalian tarik meja tersebut. Nah, setelah kalian melakukan percobaan tersebut, silahkan kalian jawab pertanyaan berikut ini. Wah, hebat sekali ya kalian semua, sudah bisa mengikuti pembelajaran ini dengan sangat baik. Sebelum ibu akhiri, ibu ingin memberikan tugas nih buat kalian untuk mengetahui seberapa jauh pemahaman kalian terkait dengan pembelajaran kita kali ini. Tugasnya sudah ibu upload pada Google Classroom. Silahkan kalian kerjakan LKPD tersebut ya anak-anak. Selamat mengerjakan. Sebelum ibu akhiri, ibu ingin menyimpulkan bahwa pada video pembelajaran kita kali ini, kita sudah belajar mengenai cerita fiksi dalam muatan bahasa Indonesia, dan kita juga sudah belajar mengenai gaya pada muatan IPA. Oke anak-anak semuanya, ibu harapkan kalian tetap menjaga kesehatan dan mengerjakan tugasnya ya di rumah. Sampai jumpa pada video pembelajaran selanjutnya. Dadah! Om Santi.